kan di tap-tap layarnya supaya satu TikTok tahu, satu TikTok satu dunia tahu bahwa ada live paling bermanfaat satu dunia. Oke? Makanya saya suruh live tap-tap 100 ribu minimal baru kita mulai. Oke? Yang kedua di-share. Bapak Ibu sayang sama siapa? Sayang sama ibunya, di-share ke ibunya. Sayang sama bapaknya, di-share sama bapaknya. Sayang sama suaminya, lagi nggak di rumah, di-share sama suaminya. Punya istri juga sama, sayang sama istrinya, di-share sama istrinya. Sayang sama keluarga yang jauh, di-share ke keluarga jauhnya. Ya, karena ilmu ini tidak ada dimanapun, Bapak Ibu. Di sekolah kedokteran pun tidak ada. Jadi kalau Bapak Ibu nanya sama tukang obat, sama sales obat, pasti nggak tahu Bu jawaban kayak gini. Menormalkan diabetes tipe 2. Oh, nggak ada. Karena tidak dipelajarin, Bu. Tidak dipelajarin. Yang diajarin ngobatin diabetes tipe 2. Yang dipelajarin. Menormalkan lagi nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Jadi Bapak Ibu, ilmu ini sangat jarang ya. Ya, gratis lagi. Ilmunya gratis Bapak Ibu. Dan dijamin. Dijamin diabetes tipe 2 normal lagi. Luar biasa. Udah gratis dijamin. Nggak ada, Bu. Yang paling bermanfaat selain malam ini. Nggak kena diabetes selamanya. Yang diabetes tipe 2 normal lagi. Kita udah lihat di berita-berita sekarang ya. Di berita-berita sekarang itu anak 20 tahunan sudah kena diabetes. Kenapa? Mak bapaknya salah kasih makan. Ayo Bapak Ibu yang udah punya anak, ayo diperhatikan ya. Mak bapaknya salah kasih makan. Makanya usia 20 tahun udah kena diabetes, udah kena diabetes. Apalah mak bapaknya, belajar di sini mak bapaknya. Ya, supaya anaknya nggak kena diabetes. Oke, kita mulai. Yang pertama Bapak Ibu mesti paham penyebab diabetes dulu apa? Penyebab diabetes tipe 2 bukan keturunan genetik. Tolong didengarkan ya. Nanti kita bahas prosesnya gimana. Ya. Penyebab diabetes tipe 2 Bapak Ibu mesti paham. Kalau Bapak Ibu tidak paham penyebab diabetes tipe 2, dibohongin pabrik obat, dibohongin industri makanan, dibohongin. Kenapa? Nggak tahu kan Bapak Ibu. Oh begitu ya. Diabetes mellitus tipe 2 genetik. Oh genetik ya. Terus berarti nggak bisa sembuh dong? Nggak bisa sembuh karena genetik. Oh begitu ya. Pabrik obat yang ngomong begitu kan? Supaya Bapak Ibu minum obat terus kan? Nah, apalah nggak jelas. Oke? Diabetes tipe 2 penyebabnya dan prosesnya. Kemudian yang kedua kita bahas tesnya apa? Baru yang ketiga protokolnya. Jadi sabar, tungguin sampai akhir. Kita bahas protokolnya. Yang cara diabetes tipe 2 normal lagi, dijamin. Sabar. Yang pertama kita bahas penyebab diabetes tipe 2. Oke? Nah. Bapak Ibu, diabetes tipe 2, definisi untuk anak SD kelas 5. Diabetes tipe 2, definisinya untuk anak SD kelas 5 adalah proses adaptasi tubuh karena Bapak Ibu kebanyakan makan gula. That's it. Gampang kan? Anak SD kelas 5 mengerti kan? Proses adaptasi tubuh karena Bapak Ibu kebanyakan makan gula. Selesai. Tidak perlu sekolah kedokteran, nggak perlu. Untuk cari definisi diabetes tipe 2, nggak perlu sekolah kedokteran. Satu kalimat. Proses adaptasi tubuh terhadap Bapak Ibu makan gula kebanyakan. Sekarang gimana caranya dok? Makan gula kebanyakan bisa diabetes. Nah, kita lihat caranya ya. Ini Bapak Ibu perlu tahu dulu yang yang berpengaruh terhadap proses orang kena diabetes. Yang berpengaruh di sel kita itu cuma 2 macam. Ini adalah sel Bapak Ibu. Bapak Ibu cukup ngafalin 2 aja. Ini ngafalin 2 ini berhubungan sama kanker nanti hari Jumat kita bahas. Hari Jumat kita bahas kanker kan? Sama, ngafalinnya 2 juga, sel juga. Ngafalinnya sel dan cuma 2 dihafalin. Yang pertama dihafalin adalah reseptor insulin.
Yang merah ini namanya reseptor insulin. Kalau reseptor insulin nemplok sama insulin kayak begini, gula masuk ke dalam sel. Ya, jadi tugasnya reseptor insulin adalah masukin gula ke dalam sel. Gampang, itu aja dihafal nomor 1. Nomor 2 dihafalkan adalah mitokondria. Mitokondria tugasnya bikin tenaga. Dari mana tenaganya Pak Dokter? Dari gula tadi yang masuk sama oksigen. Oksigen sama gula masuk ke dalam mitokondria yang bikin tenaga, pabrik tenaga, keluarlah 38 tenaga. Nih, tenaga saya ngomong dari mitokondria. Dari mana? Dari gula sama oksigen masuk ke mitokondria, keluar tenaga. Oke? Jadi Bapak Ibu cuma hafalin 2. Yang pertama, reseptor insulin tugasnya masukin gula ke dalam sel. Ingat itu ya, ingat. Yang kedua, mitokondria tugasnya bikin tenaga di dalam sel. Udah selesai. Cuma ngafalin 2 aja, selesai. Oke? Sekarang kita lihat proses orang kena diabetes tipe 2. Prosesnya, Bapak Ibu. Oke. Jadi kalau ada orang bakal calon kena diabetes tipe 2, gaya hidupnya begini. Dia orang ini kerja, pagi-pagi sebelum kerja, jam 9 sebelum pergi kerja, dia makan nasi uduk pagi-pagi, sarapan. Nasi uduk yang banyak, ya kan, sama bihun, ya kan, sama tempe orek, ya kan, sama sambal kacangnya yang enak itu kan, sama teh manis. Minum kan, makan. Oke, selesai makan. Selesai makan nasi segitu banyak, dia pergi kerja. Pergi kerjanya naik apa? Naik mobil. Nggak pakai tenaga kan? Sampai di kantor nih orang ini, sampai di kantor. Sampai di kantor kok masih agak lapar dikit ya? Tukang cendol lewat. Cendol. 1 cendol. Jam 9 pagi makan cendol. Terus dia kerja kan? Kerjanya ngapain? Nanti kita rapat ya. Rapat di mana? Itu aja di nasi Padang sembari kita makan siang. Oke. Itu kerjaannya Bapak Ibu, nggak pakai tenaga, oke? Nyampe lah makan siang, jam 12 siang. Makan siang kan? Makan siang di mana tadi? Di warung Padang. Ya, makan nasi banyak Bapak Ibu, masih banyak lauk dan lain-lain. Minumnya teh manis. Habis itu kerja lagi kan? Jam 3 sore. Kok kayaknya lapar ya? Ngemil apa ya? Tukang somai lewat. Somai. 1 somai piring. Yes. Banyak somainya ya. Sama minumnya apa? Teh manis lagi. Udah Bapak Ibu, kerja lagi, kemudian pulang kantor nih. Pulang kantor sebelum pulang ke rumah, dia makan restoran dulu. Restoran makan yang banyak, steak sama teh manis lagi dimakan. Oke? Setelah dia makan Bapak Ibu, dia pulang ke rumah, dia tidur. Ya. Bapak Ibu bayangin, orang ini pagi masukin gula, jam 9 masukin gula, jam 12 masukin gula, jam 3 sore masukin gula, jam 6 sore masukin gula. Tanpa ada tenaga keluar. Nggak ada dia keluar tenaga. Masukin aja gula terus-terusan. Sehari 5 kali. Coba kalau seminggu berapa kali? Banyak kan gulanya Bapak Ibu. Numpuk di dalam. Jadi begini. Ada gula di luar kan? Dimasukin sama reseptor insulin gulanya kan ke dalam jadi penuh. Kenapa bisa penuh? Karena mitokondrianya nggak kerja. Mitokondrianya nggak kerja. Orangnya nggak ada latihan fisik kan? Orangnya nggak kerja, sehingga apa? Gulanya nemplok di dalam sel kepenuhan. Nih Bapak Ibu, kepenuhan gulanya. Oke? Akibatnya apa? Ini sel, kalau terus-terusan dimasukin gula, jadi engap, jadi sesak. Lama-kelamaan udah sesak, dimasukin terus gula, selnya bisa mati. Logika Bapak Ibu kan, kalau Bapak Ibu didesek-desekin terus, satu ruangan didesek terus, lama-lama Bapak Ibu bisa meninggal kan? Nggak bisa nafas kan? Dalam sel juga sama.
Kalau terus dimasukin gula Bapak Ibu, ini sel bisa mati. Keracunan gula, nggak bisa nafas. Sel ini bisa mati, selnya busuk, Bapak Ibu kena infeksi, Bapak Ibu bisa meninggal. Bapak Ibu bisa meninggal Bapak Ibu, karena infeksi. Contohnya orang yang gangren lah, di diabetes itu kan infeksi kan. Pak dokternya mesti dipotong tuh kakinya yang infeksi supaya nggak menyebar infeksinya. Kayak begitu persis. Ya, nah orang udah begini Bapak Ibu dikasih tahu sama temennya, udah begini nih gaya hidup orangnya, dalamnya udah begini nggak berasa kan? Dikasih tahu sama temennya, bang, ini sih gue sebagai teman ngomong ke lu ya bang Semalam tadi malam gue baru lihat itu di TikTok ada dokter awet muda bikin sehat satu Indonesia tidak kena penyakit degeneratif selamanya. Semalam topiknya diabetes tipe 2. Cocok nih sama lu nih. Cocok. Kenapa? Lu makan gula-gula aja lu. Tiap hari makan gula. Tapi lu nggak keluarin tuh gula jadi tenaga. Cocok nih. Hati-hati lu bang. Kena diabetes tipe 2. Jawabannya gimana? Emang gue pikirin. Diabetes tipe 2 itu kata dokter aneh itu karena genetik. Keturunan aneh nggak ada yang diabetes. Gua nggak bakal kena diabetes lah. Lagian lu repot amat sih ngurusin gua. Biarin aja lah, gua kena diabetes gua pikirin. Begitu kan ngomongnya Bapak Ibu. Sok tahu ngomongnya kan. Oke, fine. Selnya nggak sok tahu Bapak Ibu. Sel tubuhnya mau bertahan hidup kan. Kalau orang ini terus-terusan masukin gula, ini selnya bisa mati. Selnya nggak mau mati Bapak Ibu. Orangnya didengerin, orangnya nggak mau denger kan, berarti selnya mesti adaptasi. Selnya mesti adaptasi. Gimana cara sel ini adaptasi supaya dia tidak mati? Orangnya dikasih tahu nggak mau tahu kan, masukin gula terus masukin gula. Sel ini beradaptasi dengan cara tidak masukin gula lagi ke dalam sel. Gimana caranya? Sel ini tidak masukin gula ke dalam sel. Gimana caranya? Gampang. Kuncinya diubah. Kuncinya ada di reseptor insulin. Diubahlah reseptor insulin Bapak Ibu. Diubahlah reseptor insulinnya supaya gula nggak bisa masuk. Jadi begini. Tuh Bapak Ibu. Nah tuh jadi begitu tuh. Perhatikan Bapak Ibu bedanya. Ya tuh. Oh jadi begini Bapak Ibu. Ini reseptor insulinnya sudah berubah. Sehingga apa? Insulin pas nemplok di sini nggak pas. Kalau nggak pas, gula nggak bisa masuk lagi ke dalam sel. Gula tidak bisa masuk ke dalam sel. Namanya ini, sel yang sudah berubah begini reseptor insulinnya, namanya resistensi insulin. Namanya resistensi insulin. Jadi resistensi insulin itu adalah sel yang merubah reseptor insulinnya supaya gula tidak bisa masuk ke dalam sel. Gampang. Bapak Ibu di sini sudah lebih pinter dari mahasiswa kedokteran menjelaskan resistensi insulin. Lebih pinter. Wah, ada enzim inilah, beginilah, begitulah, bla 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 bla. Bapak Ibu nggak ngerti kan? Nggak ngerti. Dokter yang ini menjelaskan gampang kan? Selnya merubah reseptor insulinnya supaya gula nggak bisa masuk ke dalam sel. Itu namanya resistensi insulin. Gampang. Proses terjadi resistensi insulin Bapak Ibu sudah terjadi 15 tahun sebelum Bapak Ibu kena diabetes tipe 2. Jadi Bapak Ibu di sini ada 1.200 orang ini, jangan bangga dulu. Wah, saya cek gula darah normal. Gula darah puasa normal. HbA1c normal. Berarti saya nggak kena diabetes. Aman. Jangan bangga dulu ya. Kenapa? Jangan-jangan sudah terjadi resistensi insulin di tubuh Bapak Ibu. Ya, soalnya ini terjadi 15 tahun sebelum Bapak Ibu kena diabetes.
Ya, nah, orangnya sudah kejadian begini Bapak Ibu, terus masukin gula lagi, masukin gula lagi. Akibatnya apa? Ini gula nggak bisa masuk ke dalam sel kan? Jadi gulanya gimana? Gulanya lama-lama banyak di luar sel kayak begini tuh Bapak Ibu. Gulanya banyak di luar sel itu kayak begitu. Gulanya banyak di luar sel. Kenapa? Gula ini nggak bisa masuk ke dalam sel karena sudah terjadi resistensi insulin. Akibatnya apa kalau udah begini? Akibatnya tubuh bilang sama pankreas, pankreas, lu gimana kerjanya? Lu gimana kerjanya? Gua suruh lu normalin gula darah di tubuh kita ini. Gula darah kita masih tinggi, pankreas. Lu gimana kerjanya? Bantuin kita dong, kerja yang bener. Apa lu pankreas nggak kerja aja? Ngomongnya begitu kan si otak kan? Pankreas jawabnya gimana? Siap jenderal, laksanakan. Akan saya keluarkan lagi insulin yang banyak supaya gula darah turun. Akhirnya pankreas mengeluarkan insulin banyak Bapak Ibu. 24 jam keluar insulin yang banyak, tujuannya apa? Menurunkan gula darah. Menurunkan gula ini. Tapi karena orangnya sudah terjadi resistensi insulin, mau insulin banyak semanapun, gula darah tetap tinggi. Gula darah tinggi, insulin juga tinggi, banyak. Seperti ini, Bapak Ibu. Perhatikan ya, ini yang insulin nggak banyak, jadi begini, jadi banyak insulinnya. Tuh, insulinnya banyak. Ini adalah sudah terjadi diabetes tipe 2. Ini adalah diabetes tipe 2. Di mana gula darahnya tinggi, ditambah insulinnya juga tinggi. Jadi insulin tinggi, gula darah tetap tinggi. Kenapa bisa begitu? Karena sudah terjadi resistensi insulin. Makanya orang kena diabetes tipe 2 lemes. Padahal gulanya banyak kan? Gula di dalam banyak, di luar banyak, gulanya banyak kan? Kok bisa lemes? Kenapa? Karena insulinnya tinggi. Insulin ini memblok semua tenaga, Bapak Ibu, kecuali pakai gula. Tapi orangnya kan nggak pakai tenaga gula kan, sehingga mitokondria tidak aktif. Jadi orang tetap lemes. Orang lemes pada saat kena diabetes itu karena insulin naik, Bapak Ibu. Logika ini pelajaran biokimia di sekolah kedokteran. Oke? Itu sudah terjadi diabetes tipe 2. Nah, kalau sudah terjadi diabetes tipe 2 kayak begini Bapak Ibu, itu insulinnya kalau dicek bisa 5 kali lebih banyak dari orang normal. Kadar insulin ini yang kuning-kuning ini bisa 5 kali lebih banyak dari kadar insulin orang normal. Kenapa? Pankreasnya kerja paksa 24 jam mengeluarkan insulin, tapi tidak ngaruh. Tidak ngaruh. Kenapa? Sudah terjadi resistensi insulin. Oke? Nah, pankreas kerja paksa seperti ini Bapak Ibu 24 jam, orangnya masih ngeyel aja dikasih tahu nggak mau tahu. Akhirnya kenapa? Pankreasnya rusak. Pankreasnya rusak Bapak Ibu, 24 jam kerja paksa nggak ngaruh-ngaruh, terus dikeluarin lagi, lama-lama pankreasnya rusak. Kalau pankreas rusak Bapak Ibu, sudah tidak ada lagi insulin. Ya, namanya sudah terjadi diabetes tipe 1. Kalau sudah terjadi diabetes tipe 1, saya nggak tahu lagi gimana balikinnya Bapak Ibu. Mohon maaf. Diabetes tipe 1, pankreas rusak, nggak ada insulin juga kan? Normalin lagi saya nggak tahu gimana Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mumpung nih, masih kena diabetes tipe 2, nah normalkan lagi pakai protokol diabetes nanti ya. Oke Bapak Ibu, itu cirinya adalah orang yang diabetes tipe 1 adalah sudah suntik insulin. Masukin insulin. Oke? Selesai Bu prosesnya. Gampang kan? Proses adaptasi tubuh karena Bapak Ibu makan gula kebanyakan. Sel normal
makan gula banyak, gula masuk ke dalam sel, jadi begini, tuh. Jadi gula banyak di dalam sel. Kalau terus-terusan begini, selnya bisa mati. Selnya nggak mau mati, sehingga dia adaptasi supaya gula nggak bisa masuk ke dalam sel dengan cara merubah reseptor insulinnya, supaya gula tidak bisa masuk ke dalam sel. Jadi begini, tuh. Ya, jadi begini ya, tuh. Ya, beda kan? Reseptor insulinnya beda kan? Tuh, jadi begini. Kalau udah begini namanya resistensi insulin. Reseptor insulinnya berubah di luar sel, oke? Terus lama-kelamaan gulanya di luar sel makin bertambah banyak. Gula di luar sel makin bertambah banyak kayak begini. Terus jadi begini. Diabetes tipe 2. Gampang. Ini proses Bapak Ibu, proses begini ada di YouTube. Bapak Ibu nggak usah catat. Di YouTube ada videonya, silahkan dilihat ya. Ini saya ngomong pakai apa namanya? Pakai manual. Bapak Ibu kalau mau lihat videonya ada di YouTube. Dokter Awet Muda ada. Ya, silahkan lihat sendiri. Bisa diulang-ulang malah, diulang-ulang Bapak Ibu ya. Video tadi proses kena orang diabetes ada di YouTube. Ya. Nggak usah dicatat ya, gampang. Oke, nah. Bapak Ibu sudah tahu tadi penyebab diabetes kan? Karena makan gula kebanyakan kan? Jadi bukan genetik Bapak Ibu. Tidak ada diabetes tipe 2 itu genetik, tidak pernah ada. Kalau diabetes tipe 1 ada karena genetik. Pada saat Bapak Ibu lahir, bayi, itu tidak ada pankreasnya. Makasih Gerdi. Ya, tidak ada pankreasnya, itu namanya diabetes tipe 1. Itu genetik, betul, genetik. Jempolnya 4, betul. Sekolahnya pinter, betul. Diabetes tipe 2, Bapak Ibu, bukan genetik. Apalah sekolahnya nggak bener, nggak dengerin sekolah. Pada saat bayi, Bapak Ibu, masih ada pankreas kan? Masih ada insulin. Nggak diabetes. SD, nggak diabetes. Kuliah, nggak diabetes. Kerja, nggak diabetes. 30 tahun, nggak diabetes. 40 tahun, nggak diabetes. 45 tahun diabetes, berarti bukan genetik Bapak Ibu. Logikanya aja nggak masuk. Apa sekolah pinter-pinter tapi nggak ngerti genetik apa tidak. Itu tukang obat Bapak Ibu. Yang ngomong genetik tukang obat kan? Tujuannya apa? Jualan obat kan? Bilangin sama tukang obat. Bilangin sama tukang obat itu, salah obat. Bilangin, sekolah yang bener. Bilang begitu. Apa orang Bapak Ibu dibohongin minum obat selama-lamanya, ngapain minum obat selama-lamanya? Diabetes. Oke. Next. Penyebab udah ketahu, prosesnya sudah tahu. Sekarang kita bahas tesnya. Tes orang kena diabetes. Ya, biasa tesnya seperti yang biasa di laboratorium ya, gula darah puasa, gula darah puasa, kemudian gula darah 2 jam setelah makan, kemudian HbA1c dicek ya. Kemudian ada satu tes lagi Bapak Ibu mesti tes. Nama tesnya adalah untuk mencek resistensi insulin. Untuk mentes apakah Bapak Ibu udah ada resistensi insulin, namanya tes HOMA-IR. Namanya tes HOMA-IR karena resistensi insulin sudah terjadi 15 tahun sebelum Bapak Ibu kena diabetes. Jadi kalau Bapak Ibu mau tahu resiko diabetesnya, bukan cek gula darah puasa, gula darah setelah makan, HbA1c, udah telat. Ya, yang dicek adalah HOMA-IR, resistensi insulin dicek. Belum pernah dengar ilmu ini kan? Dari tukang obat kan? Belum pernah. Kenapa? Supaya Bapak Ibu nggak tahu kena diabetes. Mau kena diabetes ya? Nggak usah tahu tes HOMA-IR, nggak usah. Tunggu kena diabetes supaya apa? Supaya obat diabetes saya laku. Kalau Bapak Ibu belum kena diabetes, sudah tahu
sudah tahu resistensi insulin, Bapak Ibu kan nggak kena diabetes dong. Obat diabetes saya nggak laku dong. Saya nggak dapat komisi dong. Apalah, nggak usah tes, mau tes. Supaya Bapak Ibu nggak tahu bakal kena diabetes, nggak tahu tiba-tiba kena diabetes sehingga gula darah, obat gula saya laku, pabrik obat laku. Itu kan tujuan pabrik obat Bapak Ibu, supaya pabrik obat laku kan? Apa tuh? Di Indonesia nggak ada. Itulah Bapak Ibu, bingung saya. Sama orang kena kanker juga, termografi yang aman, pemeriksaan termografi aman nggak pakai radiasi tidak ada di Indonesia. Bingung Bapak Ibu kan? Saya bingung Bapak Ibu. Bapak Ibu apalagi kalau bingung kan? Apa tes HOMA IR? Belum pernah dengar kan? Belum pernah dengar Bapak Ibu karena nggak dikasih tahu. Saya aja sekolah kedokteran Bapak Ibu 8 tahun tidak tahu ada tes itu. Apalagi Bapak Ibu. Ampun dah. Pabrik obat bener-bener ini. Bikin orang semua jadi sapi perahnya. Bikin orang-orang jadi sapi perahnya. Tiap bulan store duit kan. Beli obat diabetes kan. Infoin ke Kemenkes. Percuma Bapak Ibu. Mending saja di Kemenkes lah. Tak bongkar semuanya. Oke. Penyebabnya sudah. Tesnya sudah. Sekarang kita bahas protokolnya. Gimana caranya diabetes tipe 2 normal lagi. Gimana caranya Bapak Ibu tidak kena diabetes selamanya. Oke? Nomor 1, protokol diabetes dokter awet muda yang menjamin diabetes tipe 2 normal kembali. Widih, keren Bapak Ibu, keren. Oke, nomor 1. Bapak Ibu mau denger, tenang. Ini bakal di-upload nanti di YouTube ya, sabar. Kalau mau lihat sekarang di YouTube juga boleh. Ada kok diabetes ya. Nomor 1. Protokol diabetes dokter awet muda. Nomor 1 adalah tidak makan atau minum manis lagi. Tolong didengarkan Bapak Ibu ya. Tidak makan atau minum manis lagi. Sudah jelas kan bahasa Indonesianya kan? Bahasa Indonesia Bapak. Yang barusan saya ngomong tuh bahasa Indonesia, bukan bahasa Korea, bukan bahasa Rusia ya. Bahasa Indonesia. Tidak makan atau minum manis lagi. Sudah jelas. Yang di lidah manis tidak boleh dimakan. Apapun itu yang di lidah manis tidak boleh dimakan, apapun itu nggak boleh. Udah kena diabetes kan? Nggak boleh lagi. Nomor 2, tidak boleh makan tepung lagi. Tepung lagi tidak boleh dimakan. Apapun itu Bapak Ibu, gak usah bilang apapun itu. Mau botol manis nggak boleh dimakan. Meja manis nggak boleh dimakan. Toples manis nggak boleh dimakan. Botol manis nggak boleh dimakan. Ini apa namanya? Kotak manis tidak boleh dimakan. Apalagi gitar manis nggak boleh dimakan. Apalagi handphone manis dicip manis tidak boleh dimakan. Pintu manis manis tidak boleh dimakan. Gagang pintu manis tidak boleh dimakan. Kursi manis tidak boleh dimakan. Itu blender manis tidak boleh dimakan. Sepatu, Bapak Ibu punya sepatu rasanya manis tidak boleh dimakan. Apalagi botol minuman manis tidak boleh dimakan. Tembok manis manis tidak boleh dimakan. Apapun yang manis tidak boleh dimakan. Ampun dah. Mesti saya perjelas ya. Janji manis. Ya. Nomor 2, tidak makan tepung lagi. Hubungannya apa? Nggak makan tepung.
Tadi makan manis masih ada hubungannya Pak Dokter. Ada gulanya jadi manis. Nggak boleh dimakan karena sudah kena diabetes. Saya mengerti. Tepung ini hubungannya apa Dokter tepung? Tepung itu termasuk makanan yang high glycemic index. Ya. Pacar manis emang dimakan Pak? Janji manis jangan dimakan juga. Janji manis yang nggak boleh. Janji manis itu bikin diabetes. Tepung itu termasuk high glycemic index, sehingga bikin gula darah naik, walaupun nggak manis. Tepung itu kan nggak manis Bapak Ibu, ya, tapi tetap nggak boleh dimakan. Kenapa? Karena dia high glycemic index, bikin kadar gula darah naik. Oke, Bapak Ibu coba sebut di sini makanan apa yang bahan dasarnya tepung. Coba tolong sebut di sini, apa aja? Makanan yang bahan dasarnya tepung. Coba apa aja? Roti, berarti nggak boleh dimakan. Pizza nggak boleh dimakan. Apalagi? Mie nggak boleh dimakan. Donat nggak boleh dimakan. Bakwan nggak boleh dimakan. Biskuit nggak boleh dimakan. Apalagi? Bakso nggak boleh dimakan. Kerupuk nggak boleh dimakan. Risol nggak boleh dimakan. Apalagi? Gorengan nggak boleh dimakan. Ini semua, apalagi cendol lah. Cendol manis itu. Ya, semua adalah bahan dasarnya tepung. Tidak boleh dimakan. Lagi diabetes kan? Minimal 6 bulan dulu. Bapak Ibu 6 bulan nggak makan begituan. Oke? Sabar, makannya apa sabarnya? Nomor 3. Nomor 3 protokol diabetes adalah olahraga otot. Olahraga otot. Olahraga bikin telur, ya, telur ayam, telur bebek, telur angsa, telur buaya, bikin, ya, olahraga bikin telur, apa itu olahraga otot maksudnya? Why? Olahraga kan banyak Pak Dokter, ada olahraga jogging, berenang, yoga, senam-senam nggak jelas itu, apa namanya, sepedaan. Kenapa nggak boleh Pak Dokter? Kenapa mesti olahraga otot? Why? Why does the sun go on shining? Why? Karena Bapak Ibu mesti olahraga otot. Karena yang makanin gula kita buat jadi tenaga itu namanya mitokondria. Mitokondria ini paling banyak ada di dalam sel otot. Mitokondria ini paling banyak ada di dalam sel otot. Jadi kalau gula ini mau cepat habis, aktifkanlah mitokondria yang ada di dalam otot. Jadi olahraganya harus olahraga otot. Supaya jadi gimana? Supaya ini habis Bapak Ibu. Habis dimakanin mitokondria, jadi tenaga kan? Jadi begini tuh, habis. Habis Bapak Ibu, jadi begini. Kalau udah begini, gulanya nggak ada lagi, ini sel perlu gula kan? Sehingga selnya adaptasi kembali, menormalkan kembali reseptor insulinnya, jadi normal kembali begini. Tuh, normal kembali. Gampang kan? Oke? Kalau Bapak Ibu olahraga biasa, bukan olahraga otot, itu gula kepake beneran. Tapi gulanya itu kepakainya pada saat olahraga saja. Misalnya Bapak Ibu jogging 2 jam. Gulanya kepake cuma 2 jam pada saat jogging aja. Kalau olahraga otot, kepake olahraga otot lebih banyak gulanya yang pertama. Yang kedua, setelah olahraga otot Bapak Ibu tidak olahraga lagi, itu gula tetap gula dimakanin. Gula tetap dihabisin. Kenapa? Karena setelah olahraga itu kan perlu perbaikan ototnya. Setelah olahraga ototnya perlu perbaikan kan, metabolisme aktif kan, butuh tenaga. Dari mitokondria lagi. Tenaganya dari mitokondria. Nih dari sini. Ya, makanya alasannya orang kena diabetes tipe 2 wajib olahraga otot. Wajib. Oke?
Nomor 4, protokol diabetes. Ini yang tanya makan, ini jawabannya. Orang kena diabetes tipe 2, makannya yang low glycemic index. Makannya yang low glycemic index. Contohnya apa? Low glycemic index maksudnya apa, Bro? Maksudnya apa yang low glycemic index? Maksudnya adalah tidak bikin naik kadar gula darah. Makanya yang low glycemic index. Contohnya apa contohnya? Contohnya singkong. Itu low glycemic index. Beras hitam, low glycemic index. Beras merah, low glycemic index. Sayuran hijau, low glycemic index. Ya. Jadi Bapak Ibu, contoh lain adalah lihat Google. Google. Makanan low glycemic index. Enter. Cekrek. Di Google ada. Listnya makanan low glycemic index dari kutub utara sampai kutub selatan. Ada listnya semua. Bapak Ibu pilih sendiri maunya yang mana. Itu makannya kayak begitu. Ya. Nomor 5. Nomor 5. Lakukan namanya intermittent fasting. Lakukan namanya intermittent fasting. Apa itu, Dok, intermittent fasting? Intermittent fasting adalah skip satu makan. Contohnya ya, contohnya. Makan pagi, makan siang, makan malam. Skip makan malam. Makan pagi, makan siang aja. Langsung makan lagi besok pagi. Ya, namanya intermittent fasting. Atau skip makan pagi. Makan siang, makan malam, skip makan pagi, langsung makan siang besoknya. Ini namanya intermittent fasting. Kira-kira puasa 18 jam. Lebih panjang daripada puasa Ramadan. Lebih panjang. Puasa Ramadan kan cuma 13 jam di Indonesia kan? 13 jam, 14 jam. Kalau intermittent fasting 18 jam puasanya. Ya, lebih lama. Kayak tujuannya apa? Why? Kenapa orang kena diabetes wajib melakukan intermittent fasting? Why? Supaya tubuhnya itu terbiasa bikin tenaga sendiri dari keton. Ya, supaya tubuhnya ngabisin gula di luar sini. Gula di luar sini habis kalau Bapak Ibu lakukan puasa intermittent fasting. Ya, tiap hari lakukan intermittent fasting ya. Jadi Bapak Ibu silakan lakukan. Ya, ini protokol diabetes nomor 5. Nomor 6 ini protokol diabetes tambahan. Nggak dilakukan boleh, dilakukan lebih bagus. Yaitu adalah grounding. Nyeker. Nyeker grounding itu Bapak Ibu di tanah, di rumput, di pasir pantai. Tujuannya apa? Supaya tubuh kita tukeran elektron sama bumi. Tukeran elektron berarti apa? Antioksidan alami. Yang kedua, sebagai menetralkan pH tubuh. Jadi pH tubuh Bapak Ibu yang asam karena gula kebanyakan jadi netral gara-gara grounding, nyeker. Ya, itu penting Bapak Ibu buat proses penyembuhan ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu minum pH tinggi, nggak perlu. Ada gratis ciptaan yang Maha Kuasa, grounding, nyeker. Oke? Bapak Ibu lakukan protokol diabetes tadi yang 5 selama 6 bulan. Diabetes tipe 2 normal kembali. Dijamin. Wong gulanya pada habis. Ya. Kemudian yang mau turun berat badan, lakukan protokol diabetes selama 9 bulan. Dijamin langsing singset kayak gadis lagi. Dijamin. Grounding 2 jam minimal sehari. Grounding bisa luka di kaki nggak? Cari yang nggak ada beling atau di halaman Bapak Ibu kan ada tanah kan, Bapak Ibu udah cari kan nggak ada belingnya kan, silakan di tanah itu, ya silakan. Pantangan makanannya, saya tidak bilang pantangan makanan Bapak Ibu kan, tidak kan? Yang saya bilang apa tadi? Protokol diabetes dilakukan. Kalau didengarkan, yang nanya pantangan berarti nggak dengerin ini protokolnya apa aja. Ayo. Tolong dengerin lagi Pak, apa protokolnya ya. Udah aja di sini cara makannya apa.
Protokol yang pertama, tidak makan manis lagi. Makan minum manis nggak lagi. Yang kedua, tidak makan tepung lagi. Sumber makanan yang bahan dasar tepung nggak dimakan lagi. Yang ketiga, olahraga otot. Olahraga otot, angkat beban, push up, squat. Squat itu olahraga otot, squat, push up, terus dorong, gitu. Gampang, cuma 3. Kemudian nomor 4, makannya yang low glycemic index. Google apa aja makanannya. Nomor 5, intermittent fasting. Gampang. Kenapa segampang itu tidak ada diabetes sembuh? Kenapa segampang itu diabetes tipe 2 nggak sembuh-sembuh sampai tahunan? Kenapa? Karena industri diabetes Bapak Ibu itu industri triliunan rupiah. Ribuan triliunan, kuantiliun rupiah. Kalau itu diabetes hilang, sembuh, ini duit pada hilang Bapak Ibu kan? Jangan dihilangin, nggak boleh. Diabetes tipe 2 itu jangan dinormalkan, nggak boleh Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu nggak stop duit lagi kan? Pabrik obat nggak laku Bapak Ibu. Jadi nggak boleh sembuh. Sama si tukang obat. Sama sales obat, sama tukang obat. Nggak boleh sembuh diabetes, nggak boleh. Dokter yang ini bilang boleh sembuh kan? Jenis makanan zaman now. Bapak Ibu coba Bapak Ibu ke supermarket, Bapak Ibu lihat isi makanannya apa? Gula gitu kan? Ya, tujuannya apa? Supaya Bapak Ibu kena diabetes kan? Supaya itu kan gula sumber peradangan, supaya Bapak Ibu kena diabetes, supaya Bapak Ibu sakit, gula semua. Buah nggak boleh Bu. Kan udah saya ngomongin tadi Bu. Ini nggak dengerin saya berarti. Tanya, buah boleh nggak Pak Dokter? Ini berarti tidak mendengar kan? Menjawab kan? Pak Dokter buah boleh nggak? Berarti itu menjawab Bapak Ibu, bukan didengarin. Kalau Bapak Ibu mendengarkan, dipikir dulu. Buah itu ada yang high glycemic index, manis bener, bikin gula darah manis. Buah juga ada yang low glycemic index, bikin kadar gula darah nggak naik. Udah tahu jawabannya kan Bu? Ampun dah, nggak dipikir dulu, dijawab dulu. Makannya yang low glycemic index, that's it. Berarti buah yang low glycemic index dimakan kan? Sudah paham Bu? My goodness, nggak ngerti. Saya mesti ngomong bahasa Rusia kali baru ngerti Bapak Ibu ya. Ngerti nggak? Ngerti? Lupa seketika. Low glycemic index Google. Luar biasa itu. Penyembuhan lambung itu ada di GERD ya, di GERD gastritis itu di YouTube ada kan, YouTube Dokter Awet Muda, lihat GERD ada. Atau di Twitter juga ada, Twitter ada, di YouTube ada. Bapak Ibu, udahan ya. Saya ini lagi simpan tenaga Bapak Ibu, karena saya lagi puasa kan. Saya lagi puasa muti 5 hari nggak makan sama sekali, cuma air putih aja ya. Ini hari pertama, saya udah 24 jam nggak makan. Saya makan terakhir kemarin jam 7 malam. Saya makan terakhir kemarin jam 7 malam. Ya ini udah lebih dari 24 jam, sudah 25 jam saya nggak makan ya. Jadi saya mau lanjut puasa, makasih Gerdi. Saya mau lanjut puasa sampai 5 hari ya. Berarti sampai hari Minggu malam. Oke, Minggu malam saya puasa. Tujuannya apa? Ini saya lagi, kayaknya saya kena frozen shoulder ya, sebelah kiri, tangan kiri. Ini kalau begini sakit ya. Jadi saya mau sembuhkan dengan cara puasa mutih. Kenapa mesti puasa mutih pada waktu 5 hari lagi lama? Sebentar 5 hari mah. Orang puasa mutih di YouTube ada 80 hari Bapak Ibu.
Hampir 3 bulan puasa muti, masih hidup orangnya. Apa namanya, mantan engineer NASA, puasa muti 23 hari. Saya cuma 5 hari, Pak, kecil. 5 hari puasa muti, kecil, cuma ya. Nah, kenapa ini menyembuhkan seperti Frozen Shoulder ini mesti puasa muti? Karena nanti di hari ketiga, kita puasa muti, nggak makan sama sekali, itu keluar stem cell yang bakal memperbaiki semua yang rusak di tubuh kita. Semua yang rusak diperbaiki sama stem cell. Jadi harapan saya stem cell saya keluar sehingga memperbaiki ini yang lagi nyeri pundak saya, ya. Mudah-mudahan. Saya mau buktikan Bapak Ibu, ya. Ilmunya bilang begitu, saya buktiin sendirilah. Ya. Ya, jadi Bapak Ibu, saya nggak makan sama sekali 25 jam saya udah nggak makan sampai hari kelima nanti. Cuma minum air putih aja. Air putih saya minum terus ya. Oke Bapak Ibu, ya termasuk latihan itu ya, latihan apa namanya, energi meridian saya lakukan. Oke. Bapak Ibu, kita ketemu lagi besok. Besok kita bahas tentang autoimun. Oh ya, yang mau konsul sama saya, Bapak Ibu beli paket bundling ya. Bapak Ibu beli paket bundling itu isinya ada 4 produk. Dokter Awet Muda itu produknya 4. Produk informasi semua, bukan suplemen. Kalau suplemen sama media sehat. Suplemen sama media sehat ya. Kalau saya nggak ada suplemen. Dokter Awet Muda produknya ada 4. Olahraga awet muda, olahraga yang paling efisien dan efektif. Yang mau olahraga otot, ini olahraga awet muda boleh. Ya. Kemudian juga yang kedua ada hipnoterapi, bikin anak pinter, bikin anak mau makan. Yang ketiga detox 30 hari, detox usus, hati empedu, ginjal paru-paru, sama kulit. Selama 30 hari dibimbing. Yang keempat, do it yourself, bikin sabun sampo sendiri. Namanya paket bundling. Bapak Ibu beli paket bundling ini 4 sekaligus. Yang ini belum jadi Bapak Ibu ya. Do it yourself lagi dibikin, belum jadi. Tapi sekaligus beli 4. Bapak Ibu namanya paket bundling, dapat 2 gratis. Yang pertama gratis adalah nomor telepon saya, bisa konsultasi medis gratis selamanya. Gratis selamanya. Anak Bapak Ibu sakit, konsul ke saya gratis. Saya kasih obatnya, Bapak Ibu beli sendiri obat di apotek. Ya. Orang tua sakit, hubungi saya. 2 gratis konsultasi selamanya, ya. Syaratnya beli paket bundling aja. Oke? Yang kedua gratisnya adalah paket member gratis. Paket member itu isinya banyak, semua protokol tinggal download. Ya, Bapak Ibu silakan yang mau beli paket bundling silakan ke website dokterawetmuda.com atau lewat admin. Di profil saya ada nomor telepon WhatsApp admin. Silakan tanya sama admin. Admin, saya mau paket bundling. Ya, gimana caranya? Ya, silakan tanya ke admin, di profil saya ada nomor teleponnya, ya. Atau ke website juga boleh, website dokterawetmuda.com. Bapak Ibu terima kasih banyak. Saya lagi tenaga di eman-eman. Ya, lagi puasa Bapak Ibu, 25 jam nggak makan ya. Besok kita ketemu lagi jam 7 malam. Besok kita bahas autoimun. Gimana caranya orang autoimun gejalanya membaik tanpa obat. Ada protokolnya ya. Udah ada ibu yang kena autoimun membaik gejalanya nggak pakai obat lagi. Ada. Ya. Saya udah live udah 10 bulan Bapak Ibu. Udah banyak yang darah tinggi sembuh, diabetes normal lagi, autoimun nggak pakai obat lagi, kanker benjolan mengecil normal lagi. Ada. Ya. Ikutin terus live Dokter Awet Muda setiap hari kerja ya sekarang. Hari kerja jam 7 malam. Ya. Bapak Ibu, terima kasih banyak sudah datang ke sini. Terima kasih banyak tadi udah kasih gift, apa tadi GRD ya, GRB apa siapa tadi yang terima kasih banyak. Kalau saya ada kata-kata kurang berkenan, saya mohon maaf, saya tidak bermaksud. Bapak Ibu semua, GRD, betul. Makasih GRD. Bapak Ibu, selamat istirahat, sampai ketemu besok ya. Insya Allah. Bye Bapak Ibu semua, bye.